Prodero di Banjarmasin, suara kreativitas, selalu kreatif. Dan udah di morning live chat, selalu kreatif pagi hari ini. Dan kalau yang udah lihat poster kita sih harusnya udah tahu ya, kita bakalan ngobrol sama siapa. Kalau aku bilang sih, pemenang lagu galau TikTok untuk saat ini ya. Jadi kita sapa dulu kali ya. Pagi Kak Fabio. Pagi. Ini Pagi, pakai aduh filter ini putih banget gue. nggak apa-apa, Ini bebas terus. lagi mencari-cari sesuatu yang bisa bikin fresh wajah nih. Nggak apa-apa, bebas terserah. Pokoknya yang bikin Kak Fabio segar dulu. By the way, selamat pagi. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat banget. Gimana kabarnya hari ini? Lagi Alhamdulillah baik banget juga, apalagi hari ini ngobrol sama Uh, Kak Fabio itu harus lebih senang lagi, harus lebih bahagia lagi gitu ya. Kita bakal ngobrol banyak ya Kak, uh, tentang apa namanya lagu terbaru. Tapi kalau boleh nih sebelum kita ke single terbarunya Kak Fabio, kita kan first time nih Pro 2 Banjarmasin ya untuk ya, interview kemarin sebenarnya pas bertahan terluka tuh pengen, tapi kayaknya Kak Fabionya lagi banyak jadwal, kita nggak kedapetan jadwal interview. Jadi nggak apa-apa, sekarang aja. Kita oke. bahas sedikit Kak Fabio nih ya. Kalau aku jujur pribadi tahu Kak Fabio pertama itu di TikTok gara-gara banyak orang yang bilang suaranya Kak Fabio itu mirip sama Kak Semi. Bener nggak? Kalau awal-awal muncul, iya kali, di TikTok ya. Kalau awal Iya, muncul, bener. Tapi nah, kalau boleh, oh, sorry, putus-putus Kak, maaf. uh, kalau awal muncul mungkin banyak yang bilang mirip, tapi semakin kesini kan udah ada perbandingan gitu. Oke. Karena mungkin orang-orang tuh baru kenal gitu ya, jadi Nah, biasanya pasti kayak masih membanding-banding menyamakan. Indonesia pasti gitu. Benar. Iya benar-benar. Tapi Kak, apa namanya? Sebenarnya gitu sebelum entah itu sebelum di TikTok ataupun sebelum Kak Fabio rilis lagu, sebenarnya Kak Fabio tuh emang udah nyanyi-nyanyi entah itu off air ataupun kayak kegiatan-kegiatan sebelum akhirnya memutuskan untuk merilis single sendiri. Boleh nggak diceritain sedikit dulu karirnya sebelum bener-bener rilis single Bertahan Terluka? Oke. Sebenarnya kalau dari karir ya, pada suka nyanyi itu emang dari SD sih. Dari SD emang udah tahu bakatnya dan mau dibawa kemana. Terus Hmm. eh, mulai aktif nyanyi, mulai kayak ikut ajang pencarian bakat, mulai ikut lomba-lomba antar sekolah itu dari SMP sampai emang SMA Mm-mm. gitu. Itu aktif banget ikut-ikut lomba-lomba antar sekolah, kabupaten, nasional gitu-gitu. Dan Kompetisi-kompetisi itu ya. kompetisi ya kayak RRI dulu. Oh, Ya, bintang radio ya. tentang radio dulu pernah ikut juga. Oh, oke. Terus Oh, pasti. Heeh. habis itu pernah akhirnya udah selesai dan ikut-ikut ajang pencarian bakat nasional kayak The Voice Indonesia, Indonesian Idol, Rising Star, baru yang terakhir X Factor Indonesia aku ikut. Intinya sih ini ya, apa namanya, mengikuti setiap kesempatan yang ada gitu ya. Yap, betul banget. Jadi Nah, apa namanya? Selama ada kesempatan dan mau unjuk diri ya udah ikut-ikut aja dulu. Kayak ini gitu. motivasi juga nih buat para fansnya Kak Fabio, kalau misalkan mau dan ingin untuk mencoba, ikutin aja pokoknya gitu ya, jangan nyerah apa aja yang bisa diikutin, ikut ya Kak ya. Betul banget, betul, betul, betul. Nah, akhirnya setelah ikut macam-macam, akhirnya memutuskan untuk rilis single perdana. Sebelum kita nanti cerita ke single kedua gitu ya, boleh nggak diceritain awal-awal nih proses akhirnya pecah telur nih single pertama Bertahan Terluka. Oke. Sebenarnya lagu Bertahan Terluka itu udah lama ya, seperti yang aku udah Mm-mm. cerita ke beberapa teman juga, beberapa Mm-mm. media. Lagu Bertahan Terluka ini sebenarnya bukan bukan buat aku. Jadi Mm-mm. lagu Bertahan Terluka untuk beberapa penyanyi Indonesia, wanita Indonesia, dan udah dari tahun 2019 kita jual lagu ini. Kita kasih Mm-mm. lagu. SB bukan jual, kita kasih secara gratis yang nyanyiin gitu loh sama salah satu penyanyi wanita Indonesia. Mm-mm. Tapi kayaknya nggak ada yang tertarik dan lagunya mau basir dari tahun Oh. 2019 sampai satu nggak ada yang mau lagu ini, demo lagu ini. Nah akhirnya di tahun lalu bulan Agustus 2021 aku coba untuk sama si Trakas, sahabat aku dari SMA itu yang ciptain lagunya juga, salah satu pencipta lagunya, kita bilang kalau misalnya daripada lagunya mau basir, lagunya bagus kok nggak ada yang mau gitu loh. Ya udah mending
aku aja yang nyanyiin sebagai single pertama aku gitu. Dari bulan Agustus tahun lalu kita udah selesaiin satu badan lagu itu. Di bulan Oktober kita rekaman, sorry, bulan September kita rekaman, udah selesai. Nah akhirnya abis dari situ kan aku ikut audisi X Factor Indonesia. Nah itu ending. Sebenarnya lagu Bertahan Terluka ini udah mau rilis dari bulan Oktober tahun lalu. Udah mau rilis dari Oktober tahun lalu, cuma karena aku ada Oh, audisi, jadi di pending dulu. Aku mau oke. perjalanan aku di X Factor itu mau sampai sepanjang apa gitu loh. Tapi Benar-benar benar. karena nggak lulus juga, ya udah akhirnya rilis aja sendiri seperti itu. Di Jadi bulan jadi Februari. sebenarnya prosesnya tuh sebenarnya udah selesai sebelum audisi ya. Betul banget, Proses prosesnya. tinggal Jadi tinggal sebenarnya. video klip aja waktu itu. Oh, oke. Ya kasarnya tuh tinggal rilis aja gitu ya. Jadi tinggal Iya. udah finishing lagi. Tapi Uh, karena jadi dipending dulu gitu ya. Jadi agak sedikit lama lah gitu untuk apa betul. namanya si lagu Bertahan Terluka ini pecah telur. Dan akhirnya Sobat Kreatif ya, setelah lagu ini rilis, udah tau lah ya semua orang memakai lagu ini di mana-mana, bahkan di TikTok tuh yang gunain soundnya udah 1,3 juta Betul. manusia tuh semuanya ya. Jadi, aku tahu sih isinya. Kalau nggak gabungin gebetan-gebetannya tuh kayak teks-teks yang ada sound Ya. pasti, dan yang dipakai pasti part yang ini sih Kak Fabio, yang ujung, Yang yang bridge. gongnya. Iya itu, aduh itu udah nggak tahu lagi. Itu aku salah satu apa namanya penggemar part itu. Jadi nanti kalau boleh aku pribadi mau request itu khusus untuk Kak Fabio nyanyi ya Selalu Kreatif. Tapi dari sebelum aku request juga dari tadi nih ya banyak banget yang komen. Padahal kita masih ngobrol Kak, banyak banget yang nyuruh Kak Fabio nyanyi. Sabar guys ya. Nanti kita selesai ngobrol baru nanti kita apa namanya bahas. Kak, apa sih perasaannya nih ya sebelum nanti kita dengerin Rumah Singgah? Apa sih perasaannya nih pas rilis lagu pertama terus kayak bludak gitu. Pasti kan ini kan single pertama ya. Jadi kayak ada perasaan kayak pasti berbeda gitu setelah di single kedua. Apa sih perasaan Kak Fabio? Aku mau tahu pas lagu ini bener-bener ini meledaknya tuh bener-bener meledak ya Kak. Kayak semua orang nyanyiin lagu Kakak, semua orang pakai sound Kakak dan semua orang menangis bersama lagunya Kak Fabio. Gimana? Kalau se Indonesia Raya. Jadi Ya benar. perasaannya jujur kalau waktu masih baru rilis di bulan Februari kemarin, Hmm? masih semua pasti semua penyanyi pasti merasakan gimana rasanya, ada rasa diterima nggak sih lagu aku gitu loh Ya, di masyarakat Indonesia, apakah mereka suka nggak sih gitu loh lagu ini. Ada perasaan betul. seperti itu, ragu mau rilis baru, takut, tapi kembali lagi ke tujuan awal kita. Kalau misalnya aku mau memang berkarya, pure berkarya, nggak mikirin ini bakalan viral atau enggak, yang penting nothing tulus aja gitu loh. Kalau lagunya Mhm. pasti bakal disukain sama orang, banyak orang, cuma tinggal menunggu waktunya aja gitu loh. Karena udah banyak teman-teman juga di industri musik Indonesia yang rilis tahun lalu, viralnya tahun ini, rilis tahun ini, nanti viralnya mungkin tahun depan, kita nggak ada yang tahu Betul, gitu. benar, benar, benar. Apalagi kemarin sempat kalau bilang agak gimana gitu dengan lagu Bertahan Terluka, apalagi aku seorang pendatang baru di Indonesia yang Mhm. sangat, kalau dipikir sangat-sangat mustahil untuk bisa uh, bisa naik lagunya. Loh, apalagi aku bukan dari label besar dan aku memang cuma dari label kecil, jadi secara apa namanya, secara manusia kita berpikir nggak mungkin bakalan secepat itu, tapi karena mungkin Tuhan lagi berbaik, Tuhan memang baik banget sama aku, jadi pas baru rilis di bulan tanggal 2 Februari kemarin langsung viral di 2 minggu 3 minggu setelah rilis gitu. Mungkin Tuhan baik plus emang karyanya emang patut untuk diapresiasi sih Kak. Jadi aku aja aku fans banget lagu Bertahan Terluka tuh kayak sangat mewakili perasaanku. Jadi Jadi kayak storyin Instastory sindir mantan mungkin ya. tapi bener, tapi maksud aku kayak mungkin kayak orang-orang yang dengerin liriknya tuh sangat tulus ya. Maksudnya yang pertama ini tetap hancur sakit hatinya tapi tetap tulus. Itu tuh kayak galau yang sesungguhnya gitu Kak. Tapi nih Sahabat Kreatif kita kan udah ngobrol gimana sih lagu pertama gitu ya prosesnya. Nah, ini
udah masuk ke single kedua. Yang galaunya itu nggak kalah galau sama lagu yang pertama. Tapi sebelum kita bahas, kita dengerin dulu ya. Tapi kayaknya di Instagram gak kedengeran sih Sahabat Kreatif, kita playnya di radio soalnya. Jadi kita sambil nunggu kita break dulu untuk play lagunya Fabiaser dengan Rumah Singgah. Pro dari Banjarmasin, suara kreativitas. Yang di radio kayaknya udah pada nangis ya, soal kreatifnya udah pada udah pada galau banget pagi. Sorry banget galau-galau dikasih lagu galau. Gimana dong emang artisnya yang di interview lagu galau? Sorry banget ya, soal kreatif ya. Nah, kita udah puterin single kedua. Sebelum itu, sebelum ngobrol, aku mau ucapin congrats dulu untuk single keduanya. Udah berhasil rilis gitu ya, dan akan kita bahas kupas tuntas prosesnya. Kak, lagu ini ceritanya tentang apa sih? Kalau bertahan terluka kan udah pasti ya, dari judul juga udah kerasa itu bertahan terluka gitu. Kalau rumah singgah, apa sih rumah singgah dan apa sih cerita dari lagu ini gitu? Boleh nggak diceritain? Lagu Rumah Singgah ini sama juga, ini datang dari orang yang tulus, tulus yang kalau dibilang sekarang orangnya jadi tempat pelampiasan, cuma jadi badut kalau bahasa sekarang ya, cuma Iya jadi benar. badut. Orang yang dia suka cuma datang di saat dia butuh, ketika sudah selesai dia pergi begitu aja gitu loh. Simple sih, sesimpel itu sih bisa menerima lagu-lagu ini, cuma kayak oh ternyata gue cuma jadi pelampiasan, tapi nggak apa-apa karena aku teman baik kamu, karena aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu, karena dia nggak berani juga mengungkapkan rasa sayangnya ke orang ini, jadi dia cuma bisa diam, dan karena takut juga si orang ini punya pacar, jadi dia cuma bisa diam aja gitu loh. Dia cuma bisa diam, dia nggak bisa mengungkapkan, dan dia cuma bisa menahan rasa kecewa sendiri, rasa sakit sendiri, rasa kecewa sendiri. Karena orang yang dia suka itu nggak tahu kalau dia orang ini suka sama dia, seperti itu. Cuma jadi tempat pelarian gitu. Jadi ya sahabat kreatif ceritanya. Tapi Orangnya nggak peka ya, jadi aku, aku kan udah memberikan treatment sebenarnya terbaik aku buat kamu, sebenarnya kamu peka gitu loh. Orang ini nggak peka sama aku gitu. sedih ya sahabat kreatif. Emang kadang orang yang paling deket tuh orang yang gak nyadar keberadaan kita. Jadi kayak ya udah gitu ya. Tapi emang dari video klipnya sebenarnya kalau aku boleh sedikit maksudnya kayak pas nonton gitu ya Kak, emang lagu ini maksudnya relate gitu di kehidupan kita gitu, ringan gitu. Maksudnya ringan tuh adalah mudah dimengerti kalau misalkan banyak orang-orang yang berteman atau bersahabat atau enggak ya deket gitu, ternyata cuman jadi untuk tempat untuk kayak ya benar rumah singgah gitu, Curhat untuk ya. curhat gitu dan lain-lain, dan lagu ini mewakili gitu ya kayak mewakili perasaan-perasaan yang seperti itu gitu. Kak, kenapa sih ini yang nulis Kak Fabio sendiri atau siapa? Sama-sama kayak Bertahan Terluka, ada Trakas sama aku juga. Jadi kita setiap Apa? tulis lagu Hmm, berdua, oke. Okay. Tapi yang memulai lagu ini, maksudnya kayak, ini gue ada ide nih gitu. Kakak atau Kak Trakas? Trakas. Oh, itu ya, jadi lucunya waktu lagu ini jadi Hmm? lagu ini terngiang di kepala kita. Hmm? Itu waktu kita edit video klipnya, MV-nya Bertahan Terluka. Jadi aku lagi ngedit sama teman satu si Warsana, lagi ngedit video klip Bertahan Terluka di Yogyakarta. Hmm? Terus celutup Trakas. Mengapa sulit untukku bisa miliki hatimu? Langsung kita ambil handphone, rekam, 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 biar nggak lupa nadanya. Baru lagi ngedit, setelah selesai video klip Bertahan Terluka itu rilis, baru kita seriusin lagi untuk bikin ini lagu Rumah Singgah, sorry. Seperti itu. Oh, jadi berarti bukan dari cerita ya? Maksudnya dimulai dari senandung dari Ya, Traka ya. Terus, dari Senandung, mengapa terus kita relatein dengan kehidupannya, kisah cinta yang pernah kita rasakan gitu loh. Pernah jadi, oke. wah, gue pelampiasan nih sama orang ini gitu loh. Jadi relate dengan kehidupan kita biar lebih gampang untuk kita makna, kita resapi liriknya, terus Oke, lebih gampang untuk dinyanyiin sebenarnya biar dapat benar, feel-nya. relate nggak relate gitu ya? Maksudnya kayak Yap, dari penulisnya ada kok relate-relate-nya gitu, tapi nggak yap, semuanya banget gitu ya. Tapi emang kalau misalkan nulis lagu tuh kalau berdasarkan experience-experience yang masuk entah dari orang sekitar dan kita sendiri tuh pasti beda ya Kak. Maksudnya lebih dapet gitu, beda. lebih Mhm. nyampe. Kecuali Lama nggak orang dekat sih. ya?
Kenapa? kecuali Sorry Kak. orang-orang ya, kecuali orang-orang terdekat kita. Benar. Jadi kayak ya udah tahu gitu sahabat kreatif. Jadi itu prosesnya dari senandung itu, terus akhirnya langsung dilanjutin nggak untuk kayak ini udah kita harus selesaiin nih atau kayak sempet ke pending dulu, entah itu untuk promo lagu pertama atau kayak langsung diselesaikan lagu Rumah Singgah Langsung ini. kita langsung diselesaikan di saat itu juga. Kak, lama nggak prosesnya tuh sampai selesai dari finish lirik dan juga finish apa musiknya? Musiknya cuma butuh waktu seminggu ya, Mm-mm. cuma seminggu doang. Untuk lirik tuh dominan Kak Trakas atau Kak Fabio sih atau bener-bener kayak 50-50 gitu? 50-50. 50-50. Kenapa sih Kak kalau boleh nih ya, pasti ini pertanyaan semua orang walaupun baru 2 lagu gitu kan. Kenapa sih kayak demen banget gitu ya sama galau nih soalnya Kak Fabio tuh literally galau banget, bukan galau yang setengah-setengah gitu loh, tapi galau Nggak banget. ganggu ya. Dapet feel-nya di situ atau kayak gimana Kak? Kalau bilang galau itu tergantung dari lirik sama cara kita membawakan lagu ya. Jadi mau galau lagu itu kita harus tahu moodnya mau dibawa kemana gitu loh. Tapi mungkin emang kadang ada sih penyanyi yang spesialis lagu galau katanya. Mungkin Kak Fabio adalah salah satunya salah kreatif ya. Yang kalau misalkan kalian denger tuh kayak dah galau aja gitu. Kayak apalagi kalau orang-orang di TikTok udah lihat apa namanya make sound Rumah Singgah sama Bertahan Terluka tuh kayaknya auto galau gitu. Nah, itu kan lagunya berarti nggak lama setelah music video dari si Bertahan Terluka selesai diedit gitu ya. Berarti agak Hmm. sedikit lebih awal nih Rumah Singgah jadi. Akhirnya memutuskan untuk dirilis itu prosesnya lama nggak sih Kak? Kalau untuk perilisan lagu kita butuh waktu sebulan ya untuk bisa nunggu. Karena kan kita harus eh, apa rilis lagu untuk masukin lagunya di agregator untuk kapan kapan tanggal rilisnya harus kita tentuin biar pas gitu loh. Biar nggak terlalu jauh juga dari tanggal perilisan si Bertahan Terluka gitu. Oke, nah ini kan ada music videonya juga gitu ya lagu ini. Ini yang mikirin konsep dari music videonya ini. Sebenarnya walaupun dari cerita lagu kita udah dapat cerita poin utamanya gitu ya. Cuman yang milih model, terus ini konsepnya kayak gini nih, konsepnya kayak gini. Itu apakah Kak Fabio ataukah tim atau kayak barengan rembuk gitu? Hmm. So, literally semuanya aku sih. Jadi aku ini orangnya cukup perfeksionis untuk Mm-mm. bisa bikin satu karya. Jadi Mm-mm. semenjak lagu masih nggak ini jadi, semua itu udah ada di kepala aku. Nanti video klipnya bakalan jadi seperti apa. Jadi apa yang ada di kepala aku memang harus direalisasikan pada saat kita pembuatan video klip. Jadi dari mulai ada scene di dapurnya, aku lagi masak gitu-gitu, kita berdua lagi masak, ceweknya datang cuma lagi basa-basa gitu tuh. Jadi Mm. sampai modelnya juga aku yang pilih gitu loh. Biar sesuai Oh. dengan eh, pasti kalau orang bilang kok bukan artis kok bukan gini. Bukan masalah artisnya atau enggak. Aku mau cari Mm. seseorang yang wajahnya kira-kira bisa masuk sama aku di kamera gitu loh. Oh, Seperti oke. itu. Sangat-sangat Inti. susah mencari yang bisa match auranya sama aku gitu loh. Karena kalau Nah, orang cewek terlalu cantik ya pasti orang berpikir ya wajar dia nggak mau sama kamu gitu loh. Iya kan? Logikanya ya wajar dia oh, nggak mau sama kamu. Cantik kok pacarnya yang model cowoknya lebih cakep, iya kan? Jadi memang kita harus cari yang memang sama rata gitu loh. oke, oke. Yang itu maksudnya itu kalau pemikiran netizen gak gitu-gitu banget lah, Kak. Ya, Cuman Kak ya Fabio kan ke ada logika-logika tersendiri yang harus kita sesuaikan dengan si mood video klipnya. Jadi memang aku mikirnya sampai jauh gitu loh. Nggak bukan cuma dari aku sendiri, pemahaman aku sendiri, tapi mikirnya sampai ke orang banyak. Gimana caranya mereka suka dan mereka bisa nikmati lagu ini gitu sesuai dengan musik video klipnya tapi gitu. aku setuju, maksudnya menyetujui sih. Maksudnya adalah kayak harus dipikirin tuh bukan sekedar ini udah tayang nih music video, tapi gimana music video ini memang mewakili isi dari lagu dan juga konsep dari lagunya itu ya kayak makanya sampai detail model konsep Ya, apa-apa aja yang dikerjain dalam music videonya itu juga menjadi perhatian yang lebih gitu dari Kak Fabio dan kebetulan juga karena mungkin
mungkin nggak ya karena Kak Fabio yang nyanyiin gitu. Jadi Kak Fabio pengen apa yang ada di kepala dan direalisasikan sama Kak Fabio itu masuk dan dituangkan juga ke music video. Bener nggak sih? Betul banget, betul banget. Pantasan aja ya dapet banget apa namanya dapet. Tapi mungkin karena aku sih ngerasanya karena emang ini simple ya Kak, maksudnya nggak terlalu ribet gitu ceritanya, jadi enak, gampang untuk dibawa di music video. Lama nggak proses syutingnya kemarin Kak? Jadi ada yang spesial dari lagu Rumah Singgah ini, Hmm? kayak hari ini aku rekaman take vokal untuk lagu, Hmm? besoknya langsung shoot video klipnya. Jadi Sangat secepat cepat. itu, sangat-sangat cepat prosesnya, sangat-sangat cepat. Jadi hari Hmm. hari ini hari ini dari jam 2 siang sampai jam 1 malam aku proses rekaman. Memang agak lama karena aku orangnya memang perfeksionis. Kalau belum ada yang memang menurut aku feel-nya nggak sampai, aku bakalan ulang sampai benar-benar dapat gitu. Nah, untuk besoknya memang udah di planning dari jauh-jauh hari. Hari ini karena aku tinggalnya di Tangerang dan proses semua itu di perekaman sampai bikin video klip di Jogja. Jadi aku datang ke apa namanya ke Jogja itu memang cuma 3 hari, cuma untuk proses dari bikin rekaman lagu sampai besoknya 3 hari kemudian sampai 3 hari di Jogja itu untuk bikin musik videonya seperti Oh. itu. Jadi cuma butuh waktu 3 hari, 1 hari untuk rekaman lagu Rumah Singgah, 2 hari itu untuk syuting musik videonya. Tadi ada yang komen apa Kak Fabio Libra ya? Yap, betul banget. Ada yang apa katanya Libra perfectionist. Iya, kayaknya dari ceritanya ya emang Kak Fabio, tapi itu tuh sangat perfectionist yang menurut aku sangat baik gitu karena memang untuk apa untuk diri sendiri dan memang untuk orang banyak gitu ya. By the way tadi aku salvok sih Kak Fabio bilang kalau misalkan syutingnya di Jogja. Ini emang mau di Jogja atau ada project di Jogja atau kayak gimana nih, atau Kak Fabio juga pengen ini kayaknya memang ada sih part-part yang misalnya kayak di hutan atau apa gitu, atau memang Kak Fabio sendiri yang Jadi untuk pembuatan model video klipnya, untuk pembuatan video klipnya itu dan proses rekaman memang semua teman-teman aku karena si pencipta lagu juga salah satu pencipta lagu si Terakas ini dia orang Jogja oh yang ya. komposer arrangernya itu si Yavi orang Jogja, vokal Hmm? direktur aku di Jogja, eh, model-modelnya juga ada di Jogja, semua ada di Jogja memang. Jadi Oh iya. eh, aku yang memang harus ke sana untuk proses pembuatan lagu dan musik video seperti itu. Sedikit, sedikit banyak karena tim ya dan memang Iya, memungkinkan di sana gitu ya. hampir semua ada di sana, hampir semua di sana dan omong orang-orang yang cocok memang di sana sih. Oke, aku pikir kayak ada spesial gitu, maksudnya teman-teman berarti emang sedikit banyak juga karena timnya lebih banyak di sana gitu ya kayak, jadi akan lebih mudah ketika proses rekaman dan syuting kayaknya udah dari sana aja gitu ya. Iya, betul. Dan akhirnya semua proses itu menghasilkan trending 2 tadi pagi di YouTube Music. Betul. Tepuk tangan semuanya. Kita berdua aja sih, jadi tepuk tangannya berdua aja ya, sahabat kreatif. Di Jadi rumah. ini rilisnya kemarin tanggal berapa Kak? Sorry lupa. Rilis music videonya. Udah berapa? Ya, kita di tanggal 5 Mei. 5 bulan 5 2022. 5 Kalau dan kalau bertahan terluka tanggal 2 bulan 2 2022. Kalau oh. yang ke rumah 5 5 5. Nanti akan ada 7 7 7 9 9. Enggak, maksudnya kayak ini kan udah 10 baru 10 hari ya, maksudnya belum nyampe setengah bulan bahkan, dan ini udah trending 2 Kak. Pencapaian yang menurut aku keren banget sih karena Terima kasih. kadang bukan masalah kita memang tidak terlalu, maksudnya kayak merilis lagu pasti Kak Fabio tuh dari hati gitu ya, maksudnya trending gak trending atau komen banyak yang komen tetap akan seneng gitu, tapi akan lebih seneng lagi ketika karya Kak Fabio diapresiasi apalagi sampai trending 2. Kemarin aku kemarin cek terakhir tadi malam apa ya, itu masih 3 kan ya kalau nggak salah, dan tadi pagi udah naik 2. Iya, iya betul. Sempat Keren turun banget. jadi 4, sempat turun jadi 4, terus naik lagi ke 3. Aku pikir, wah nggak mungkin sih ini bakalan trending 2 gitu. Nggak Hmm. mungkin karena di atas itu ada apa Dadari, baru ada XT di nomor 2, jadi kayak nggak mungkin bakal nomor 2 deh kayaknya. Mereka jadi baru rilis 1 hari udah trending 1, jadi mikirnya ya udahlah, kita nggak ada target sebesar itu trending Bener. untuk trending, nggak kepikiran, jadi ya udah gitu loh, ya udah biarin aja. Tapi akhirnya tadi malam cek juga dari grup
kok bisa trending dua gini, benar-benar gitu. Bisa sih Kak, apalagi kayak maksudnya, tapi sebenarnya Kak Fabio dan tim juga pasti ya udah tiga, tiga trending, maksudnya kayak udah tiga besar trending aja kayaknya udah pasti seneng banget, apalagi udah sampai ke runner up tuh udah pencapaian yang gimana ya, kayak menyenangkan gitu, jadinya tambah semangat ya Kak, benar-benar kayak tambah Oh, semangat banget untuk ya, apa namanya, promo ya. lagunya. Ini yang di TikTok juga yang udah pakai soundnya sekitar 250 Kak, ini udah banyak banget juga. Dan yang rame tuh aku sempat nonton di TikTok beberapa kali yang orang mungkin agak ilegal ya, cuman dapat galaunya mix bagian chorusnya apa rumah singgah sama bertahan terluka, nggak tahu deh, pusingnya orang-orang tuh suka banget menggalaukan diri sendiri dengan menggabung lagu-lagu galau. Untungnya sih yang digabungkan satu penyanyi yang sama ya, cuman kan lagunya dua-duanya galau jadi kayak gimana ya, sedih banget nih gitu kan. Ya, Tapi nyambung Kak, ya. iya benar Kak, dari lagu ini, dari segala prosesnya gitu ya, apa sih hal-hal menarik atau kendala-kendala gitu yang menurut Kak Fabio sempat gimana ya, sempat jadi pikiran atau sempat menghalau proses atau malah bikin prosesnya lebih seru gitu di proses rumah singgah, pembuatan rumah singgah ini, dari lagu, dari penulisan, dari proses rekaman sampai music video. Ada yang menarik nggak? Yang menarik itu sebenarnya di music videonya ya. Jadi Mm-mm. yang sebenarnya cewek yang ada di video klip itu sebenarnya bukan awalnya bukan si cewek yang ada di video klip ini, si Ira. Ada model Mm. itu memang udah jauh-jauh hari kita keep untuk bisa syuting sama kita. Tapi H-1 sebelum hari H dia cancel. Jadi itu bingung cari model video klipnya di mana, dan aduh itu agak-agak ini sih, agak-agak karena kan udah besok terus hari dia juga aku harus rekaman, jadi mikir rekaman sambil mikir ini harus cari model video klip di mana. Jadi untung ada beberapa agensi model di Jogja yang kasih apa namanya, kasih Pilihan. referensi. Oke. Oh ini ada model-model juga, dan aku pas dikirim pertama kali langsung ada si Ira yang jadi model video klip sekarang. Aku bilang, nah ini cocok nih, ini malah lebih cocok daripada yang sebelumnya gitu loh. Ini lebih cocok daripada yang sebelumnya. Aku bilang ini Oke. mukanya auranya emang nyatu sama aku nih, jadi bisa bisa matching nanti kalau di video klip. Ya udah, ya udah. Jadi Emang itu rezeki. yang bikin adrenalin bikin beda di situ. Jadi bikin sakit kepala pas di hari lagi rekaman harus cari model video klip juga gitu loh. Dan semua harus memang ACC dari aku juga gitu loh, karena Benar. manajemen kita sendiri gitu. Apalagi ini ya, H-1, literally H-1 tuh kayak super mendadak banget dengan Super Kak benar Fabio, banget. apa dengan Kak Fabio yang perfeksionis. Susah banget nggak sih, Ya, kayak tekan lebih banget gitu. iya bikin bikin pusing saat itu. Dan yang lucu lagi di lagu Rumah Kenapa? Singa Kenapa? ini, Mm-mm. mungkin masih banyak ya kalau misalnya lagu di video klip di Rumah Singa, baju putih yang aku pakai di pohon-pohon itu sebenarnya baju tidur. Oh Jadi iya. ya lucu. Kita kan harus syuting di hari ketiga setelah habis Mm. rekaman, Mm. besoknya klip yang adegan scene bertiga sama teman-teman itu. Nah aku Mm. syuting untuk adegan nyanyinya itu kan ada agak jauh dari Jogja, di Ya. pohon-pohon apa itu, nah, hutan apa itu lupa namanya. Nah Mm. karena masih pagi, semua tim masih masih pada ngantuk. Tim stylist aku, manajer aku lupa bawa wardrobe yang harus aku pakai di hari itu. Dibawa ke hutannya itu atau nggak dibawa ke Jogja sama sekali? Nggak bawa ke hutan, ke tempat Oh, shoot. oke, oke. Jadi aku datang cuma pakai baju yang aku pakai tidur tadi malam. Tapi nggak ada yang, ini udah pernah diceritain belum di interview? Belum, aku belum pernah ceritain. Berarti kalian tertipu semuanya ya guys yang nonton musik videonya, kalau kalian pikir itu adalah baju up, ternyata itu adalah baju tidur Kak Fabio. Itu lucu-lucu banget dan karena kita kejar matahari paginya, itu kan ada kayak sinar matahari pagi yang bagus banget dari sisi sebelah situ. Dan memang Mm-mm. aku harus ambil. Nah, ketika bingung, semua tim malah pada bingung dan harus turun lagi ke bawah, itu makan waktu sekitaran 2 jam nanti pulang pergi kan, 1 jam Mm. pergi ya, tur balik lagi 1 jam. Jadi semua pada bingung di saat itu kayak, waduh harus pakai baju apa, dan kita nggak ada baju apa-apa. Aku bilang hajar aja deh pakai baju ini. Jadi cuma pakai baju tidur pada saat itu. Untungnya tidurnya masih maksudnya nggak yang agak aneh-aneh ya, maksudnya kayak
polos, Ya, warna gitu. Terus warna tempatnya juga udah pas mendukung. jadi bagus, jadi kayak bersinar sendiri kena kena mata ya. Eh, itu berarti pagi banget ya? Kan biasanya matahari muncul itu misalnya kayak pagi banget. Pagi Berarti pagi banget postingnya. sekitaran jam setengah 7 gitu, karena matahari dari arah sana memang bagus gitu loh. Jadi seru banget sih waktu bikin Rumah Singa, banyak tantangan dan banyak hal yang sebenarnya Oke, oke. ada di pikir aku yang wah nggak kerealisasi nih, yang bikin juga agak stres sebenarnya gitu loh. Aduh emang Sampai biasa ya, kenapa Kak? eh, sampai akhirnya baju yang aku mau pakai itu datang datang Hmm. tapi udah telat, mataharinya udah hilang, dan tempat itu kan tempat wisata jadi udah rame, jadi udah nggak bisa pakai syuting lagi. Ya aduh, itu agak susah. Emang kalau jadi pakai wardrobe-nya bajunya maksudnya kayak eh, jauh beda banget ya sama baju tidur Kak Fabio. Bener, beda, tetap ada sweater. Sedangkan aku pecinta baju, pecinta sweater seperti ini, Oh, eh, oke. tapi warna beda, bukan putih sebenarnya gitu. Tapi akhirnya putih tuh mewakili nggak sih kayak dapet Iya, gitu iya. kayak di hutan terus dapet ditembak cahaya matahari jadi kayak tambah gitu tambah dapet gitu tambah keren. Terima kasih loh kepada tidur Kak Fabio yang mendukung music video ini. Jadi buat kalian ya yang lihat video klipnya ulang nanti diperhatiin aja kira-kira oh ini baju tidur Kak Fabio nih ini harus tahu kalian ya. Aku nggak kepikiran sih Kak jujur nonton kalau misalkan itu adalah baju tidur kalau nggak diceritain nih. Baju tidur. As- Ada lagi nggak selain itu atau emang itu udah kayak udah gitu sisanya proses-proses yang berjalan aja gitu. Betul. Ya kayak cuma mikir lebih ke yang penting scene-scene yang sama si Ira yang model cewek ini udah selesai, mungkin bakal lebih baik, dan scene-scene nyanyi mungkin aku nggak bakalan terlalu banyak ambil ke pikirnya nggak seperti itu gitu. Jadi ya udahlah, ambil scene nyanyi di tempat lain aja gitu loh, yang mungkin Mm-mm. ada di candinya mungkin, tapi kita nggak dapat izin juga. Nah, itu agak, ya udah aku udah pasrah di saat itu, karena video klipnya juga aku yang edit kan, aku yang edit sendiri. Jadi Mm-mm. mikirnya sampai kayak wah nanti video klip jadi bagus apa enggak ya, ada kepikiran seperti itu sih. Ada insecure insecure overthinking gitu ya kak ya. Ya, bisa suka nggak ya, cuma karena kemarin kan di Bertahan Terluka banyak yang komentar juga, Ah, aku betul. video klipnya bagus tapi ceritanya gini-gini sampai ada yang meninggal gini. Ih, padahal ya tadi kan aku nonton lagi tuh yang bertahan luka. Padahal aku tuh sangat terwakili sekali dengan cerita itu karena kan aku tapi yang nggak sampai ujung sih. Kalau yang endingnya aku agak takut juga sih memang ya nggak ya. Cerita yang ininya maksudnya cerita yang depan-depannya bagus kok. Tapi memang kadang kita memang perlu kritik dan saran dan evaluasi ya kak untuk Oh, memperbaiki memperbaiki project-project berikutnya. Tapi harusnya sih udah 2 single, maksudnya juga fans-fans yang Fabio udah ngerti gitu kalau proses bikin lagu tuh nggak mudah. Apalagi kalau Fabio tuh secara jelas bilang kalau misalkan hampir beberapa apa produksi itu 80-90% Kak Fabio turun langsung ya kayak dari edit, dari penulisan, dari music video dan bagus Kak Fabio emang maksudnya kayak emang suka untuk terlibat langsung untuk di lagunya sendiri ya kayak. betul betul, karena memang lebih suka sebenarnya dulu pengen banget jadi kayak produser produser Mm-mm. untuk film gitu. Aku memang orang suka jadi orang belakang layar sebenarnya, Ya, cuma karena memang eksis juga karena pengen eksis juga ya akhirnya ya. coba aja di belakang dan di depan gitu. Gimana sih Apa rasanya. selagi apa Oh, namanya selagi masih bisa imbang ya nggak apa-apa bagus malah kayak jadinya ini nggak gini nggak sih kak kayak nggak bisa protes gitu maksudnya kayak kita yang ngerjain kita juga yang realisasiin jadi emang semua sesuai apa yang kita mau gitu ya kayak sesuai nah, kepuasan diri sendiri. Oke, wah menarik banget sih soal kreatif ya. Kita mungkin trendingnya kita hari ini baju tidur ya. Jadi sobat kreatif musik video. By the way, Kak, next event tadi kan katanya baru selesai manggung. Ini ada plan-plan next apa aja nih? Tadi kan sebenarnya tadi off air kita udah ngobrol sih sahabat kreatif kalau yang nonton di live. Jadi katanya udah persiapan buat album ya? Album atau mini album, Kak? mini album, mini Mini album mini album. Perkiraan kapan tuh? akhir tahun ini bahkan kita rilis. Udah siap. Berarti ya kalau mini album itu berarti sekitar 4 sampai 5 lagu ya, Kak? Mm-mm. Biasanya. Jadi Mudah-mudahan kemungkinan mudah-mudahan bisa lebih ditambah dengan lagu-lagu yang bakal rilis di tahun ini.
Oke, ini kan udah rilis 2, jadi kemungkinan besar sisa 3, ya 3 lah, 3 atau 4 lagu lagi, sahabat. Ditunggu aja. Galau semua atau ada update atau ada sesuatu yang berbeda dari lagu 2 lagu kakak yang sudah rilis? Pasti pasti bakal ada sesuatu yang berbeda dari isi album ini karena bakalan orang bosan kali kalau galau-galau kayak bikin Iya, nangis orang kayak gitu. Jadi harus ada lagu-lagu yang jatuh cinta mungkin yep. lagu jatuh cinta. Ada juga lagunya tentang broken broken home gitu loh. Hmm. Jadi lebih ke relate ke banyak orang sih masyarakat Indonesia terutama seperti itu. Karena lagu biasanya semakin relate, semakin rame, semakin banyak yang dengerin. Karena mereka merasa terwakili gitu ya. Betul, Mbak. Betul. Ini lagu yang udah kakak bilang tadi udah dalam proses pembuatan kah? Udah full kah? Maksudnya tinggal rilis-rilis aja nih atau masih ada yang diproses ya 50 berapa persen gitu? Udah proses dari mini albumnya. Seperti aku bilang pertama tadi, lagu dari album ini tinggal masih 50%. Cuma kita Hmm. memang lagi fokus untuk single-single di tahun ini dulu gitu loh. Untuk yang bakal terilis di sampai 5 sampai 7 single di tahun ini bakalan kita rilis, baru kita akan lebih konsentrasi lagi ke mini albumnya. Gitu. Ada yang nggak Baik. sabar tuh. Sabar ya, terima kasih sabar ya. Iya, sabar ya. Kita tunggu nanti kalau misalkan next lagu kita bakal ngobrol lagi sama Kak Fabio, kita bahas lagi, kita kupas lebih kreatif lagunya dan benar-benar aku sih doain ya semoga dan event-event juga ini kan Kak Fabio udah mulai banyak manggung lagi ya, udah mulai banyak Ya, ya, ya. off air lagi. Ada nggak event Fair. terdekat yang bisa ditonton sama fansnya Kak Fabio yang Kak Fabio udah terjadwal? Besok besok aku bakalan ke Pekanbaru. Jadi teman-teman di Mm. Pekanbaru jangan lupa datang ke Angel Wings dan Nah, tanggal 3 akan datang ke Makassar gitu. oke, teman-teman Pekanbaru dan Makassar ini udah apa namanya standby aja. Dan buat yang di Banjarmasin sabar ya. Siapa tahu nanti ada kesempatan Kak Fabio ke Banjarmasin kita menggalau bersama ya. Kita tunggu pokoknya Amin. Kak Fabio ke Banjarmasin buat apa namanya manggung di sini. Kak, thank you banget Terima apa kasih namanya interviewnya. Kak, teman-teman. harapannya dong buat next single kakak sebelum nanti kita screenshot time sama aku minta Kak Fabio nyanyi. Boleh untuk harapannya dulu untuk lagunya ini dan karir musiknya Kak Fabio. Oke. Harapannya semoga semua karya yang bakalan aku rilis, yang bakal aku keluarkan nanti bakalan diterima oleh masyarakat Indonesia gitu loh. Karena aku cukup-cukup sangat-sangat semangat sekarang ya kalau bisa dibilang karena ternyata lagu-lagu yang aku sama Trakas ciptain ini bisa diterima gitu. Jadi masih semangat-semangatnya dan semoga teman-teman bisa tetap suka sih sama karya-karya ya dari aku sama Trakas. Gitu aja. Nah, jangan lupa request di Prodera di Banjarmasin, dua-duanya udah ada. Betul, betul, betul. Wajib banget dan nonton musik videonya lagi siapa tahu kita bisa naikkan lagi ke angka 1. Kita nggak tahu ya semuanya kita nggak tahu kita siapa tahu bisa naik ke 1 kreatif ya benar-benar kayak akan nanti kita akan selamatan kita apa Kak Fabio bakal apa kasih nasi kotak buat kalian semua nanti kalau misalkan rank 1 sama kreatif Bahkan intinya Kak gratis gitu ya di ya Jakarta benar nanti. benar benar ya streaming terus ya kayak di platform musik di YouTube sama wajib banget request guys di Prodera di Banjar. Kak kita Yap, boleh screenshot time dulu ya sebelum itu nanti terakhir aku boleh minta Kak Fabio buat nyanyi ya. boleh. Oke, kita screenshot time dulu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, Oke, boleh Kak terima kasih satu for dibantuin. Terima kasih. Oh, ya mau nyanyi ya? sama-sama. Iya, Nyanyi chorusnya bagian Rumah rumah Singgah chorusnya. sama bertahan. Nanti nangis ya Diro ya. Yang ini aja rumah singgah ya. Oke.
Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan? Saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini.